Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, diberi panjang umur, sehat walafiat, dan kita dipertemukan dengan bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan suci Ramadan tergambar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi fihi siyamahu wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima anhu faqad hurim aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian di dalamnya berpuasa, dan Allah membuka di dalamnya pintu-pintu surga, dan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka, dan di dalamnya syaitan-syaitan besar dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, maka mari kita jaga ibadah puasa kita agar benar-benar menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah. Sebab baginda Nabi SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas aw kama qala. Berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Mengapa ini terjadi? Sebab mereka tidak menjaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Lalu apa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita? Di antaranya, Bapak Ibu, perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah berkata bohong atau dusta. Misalkan ibu-ibu dari pagi sudah puasa sampai siang sampai sore, selepas asar barangkali ibu-ibu jualan bagi yang profesinya pedagang atau penjual. Tiba-tiba ada yang nawar jualannya, "Bu, saya tawar sekian, boleh tidak?" Ibu menjawab, "Oh, nggak boleh, karena tadi sudah ada yang nawar sekian, padahal tadi belum ada yang nawar." Berarti ibu melakukan perkataan bohong atau dusta. Ini bisa menyebabkan pahala puasa hilang. Lalu apalagi perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita? Ghibah, menggunjing orang, membicarakan keburukan orang lain. Ini juga perbuatan yang bisa menghilangkan puasa kita. Ibu-ibu sudah bangun subuh, sudah bangun malam sahur, kemudian berpuasa dari pagi sampai sore. Sebelum maghrib ibu-ibu ngabuburit ke Masjid Raya. Di sana ada pasar Ramadan, ada festival Ramadan. Tiba-tiba ketemu dengan teman-temannya, terjadilah bincang-bincang. Ternyata di tengah perbincangan ibu-ibu melakukan ghibah, menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain, maka hilang pahala puasanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga betul puasa kita. Kita jaga lisan kita dari berkata bohong atau dusta, dan kita jaga lisan kita dari melakukan ghibah atau menggunjing orang lain. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, kita juga perlu memahami
hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Kalau yang tadi menghilangkan pahala puasa, Bapak Ibu ya, puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja, seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi. Karena kita melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa, di antaranya berkata bohong dan juga ghibah atau memuji orang lain. Lalu apa saja yang bisa membatalkan puasa kita, Bapak Ibu? Dan inilah yang banyak ditanyakan oleh orang. Maka kalau Bapak Ibu memahami 9 hal ini, insya Allah sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Silakan dihafal 9 hal yang bisa membatalkan puasa kita, Bapak Ibu. Yang pertama, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam 5 lubang: mulut, hidung, telinga, dan saluran air kencing dan saluran air besar. 5 ini memasukkan sesuatu dengan sengaja. Yang pertama, ke mulut. Sesuatu yang membatalkan puasa bila dimasukkan ke mulut adalah apabila ditelan. Kalau tidak sampai ditelan, tidak membatalkan puasa. Makanya ibu-ibu kalau lagi masak ya, misalkan mau dicicipi, boleh, silakan. Tidak membatalkan puasa, asal jangan ditelan ibu-ibu ya. Asal jangan ditelan. Selama tidak ditelan, tidak membatalkan puasa. Termasuk ketika kita berwudu, kan ada sunnah wudu yaitu berkumur-kumur. Ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke mulut kita lalu ditelan. Kalau selama tidak ditelan, tidak membatalkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan menelan ludah kita sendiri? Kalau menelan ludah kita sendiri tidak batal ibu-ibu ya. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, ya, jangan sampai tidur Bu ya. Kalau tidur bahaya nanti. Menelan ludah batal enggak ya? Nanti di rumah ada yang tanya, "Mak, menelan ludah batal enggak?" Kayaknya batal. Karena ibu mendengarkannya sambil tidur Bu ya. Ya, makanya jangan tidur ibu ya. Jadi menelan ludah sendiri tidak membatalkan puasa. Dengan syarat 3. Pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludahnya masih murni. Masih murni, belum tercampur apapun Bu ya. Tapi kalau sudah tercampur es krim ya batal Bu ya. Ya, masih murni. Lalu yang kedua, masih di pabriknya. Masih di pabriknya Bu ya. Ya, tapi kalau sudah keluar dari pabriknya ya barangkali ada orang yang iseng gitu ya, kurang kerjaan gitu, udah dikumpulin, dipotong. Nah, itu sudah membatalkan puasa.